Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok NPM Install akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat yaitu Umah Repair dengan jenis home service. Sebelum memulai, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya KDD Mandasi Kusuma dengan NIM 215091081. Next week, Ari. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arifrawan Putra dengan NIM 2119038. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Komang Ais Putri dengan NIM 211509144. Perkenalkan, nama saya Egi Wahyu Parmascita dengan NIM 211509104. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian latar belakang. Nah, kebutuhan masyarakat terhadap layanan home service semakin meningkat, khususnya untuk perbaikan rumah. Beberapa kesulitan yang dialami yaitu seperti sulitnya menemukan penyediaan jasa yang terpercaya dan kurangnya transparansi harga sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam memilih layanan yang tepat. Oleh karena itu, Umah Repair hadir sebagai solusi digital inovatif dengan fitur yang pertama menghubungkan penyediaan jasa home service dengan pelanggan. Lalu yang kedua, platform yang mudah digunakan, terpercaya dan informatif. Dan yang ketiga, beragam kategori layanan termasuk dekorasi dan perbaikan rumah. Next. Baik, di sini juga ada revisi website yang diberikan oleh Pak Teguh. Yang pertama itu menggantikan warna background pada website yang sebelumnya kami menggunakan warna ungu menjadi warna biru, lalu menambahkan page history transaksi yang sebelumnya kami tidak ada. Lalu yang ketiga, instruksi transaksi terlalu panjang pada bagian metode transaksi, lalu kami menghapusnya. Lalu yang keempat, besaran nominal PPN dan potongan harga harus beda warna dengan harga asli layanan pada detail pembayaran. Jadi kami sudah menggantikannya. Next. Lalu ini juga tampilan Trello kami yang dimana kami bisa melihat eh, pembagian tugas dan juga progres dari kami. Next. Dan ini ada page member yang dimana ada beberapa page. Yang pertama itu ada home page, lalu page kedua ada testimoni, page ketiga kontak kami, page keempat jasa, page kelima detail jasa, page keenam proses transaksi, page ketujuh login member, page kedelapan registrasi member, page sembilan profile, dan page 10 history transaksi. Baik, sekian dari presentasi saya kasih ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada plik admin. Di sini ada beberapa plik, di mana terdapat 7 plik. Yang pertama itu ada login admin. Login admin di sini merupakan plik yang hanya bisa diakses oleh admin, di mana plik ini mengharuskan admin untuk mengisi username dan password. Setelah itu terdapat dashboard dan ketiga itu setup member. Nah, setup member di sini merupakan page yang admin dapat melihat data member di website. Yang keempat itu setup skill, di mana page ini menampilkan daftar skill yang disediakan oleh penyedia jasa home service. Pada page ini admin dapat melihat, menambahkan, mengedit, dan delete skill yang dimiliki. Yang kelima itu setup staff, di mana page ini admin dapat melihat daftar data staff yang dimiliki. Admin juga dapat melihat, menambah, menghapus, dan mengedit data staff pada website. Yang keenam itu setup layanan. Ini menampilkan daftar layanan yang disediakan oleh penyedia layanan, di mana terdapat detail layanan yang akan ditawarkan pada website. Yang terakhir yaitu history transaksi, di mana page ini menampilkan daftar riwayat layanan yang telah digunakan oleh member pada website. Next. Nah, di sini merupakan ARD yang telah kami rancang untuk membuat website ini. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi Postman yang kami gunakan untuk merancang website ini. Nah, di sini ini adalah beberapa endpoint yang kami gunakan pada dalam membangun website, di mana terdapat
eh, 32 endpoint. Yang pertama yaitu di out, di mana out ini terdiri dari login member, login admin, register member. Yang kedua yaitu transaksi. Nah, di sini terdiri dari read all transaksi, read transaksi, read transaksi by ID member. Nah, di sini yang ketiga yaitu member, di mana terdiri dari create all member, upload image member, read member by ID, edit member by ID, delete member by ID. Yang keempat yaitu promo, di mana promo ini terdiri dari get all promo, create promo, get promo by ID. Next. Nah, yang kelima yaitu layanan. Nah, layanan ini terdiri dari read all layanan, read layanan by ID, read rating by layanan ID, read layanan by ID, delete layanan by ID, create benefit, assign benefit to layanan. Yang terakhir yaitu staff, di mana terdiri dari read all staff, read staff by ID, read staff by ID, read all staff skill, edit staff by ID, read staff skill, staff skill, assign staff skill dan layanan, delete skill by ID, dan delete staff by ID. Next. Nah, selanjutnya demonstrasi proyek akan dilanjutkan oleh Arif dan Wahid. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait demo dari website kita pada bagian pengguna atau user. Nah, di sini terdapat beberapa halaman. Yang pertama adalah landing page, kemudian ada halaman layanan, testimonial, kontak kami, dan nanti ada halaman login dan halaman profile untuk usernya. Kemudian pada halaman landing page terdapat bagian banner dan juga ada CTA. Kemudian di sini ada bagian untuk menampilkan keunggulan dari website kami atau layanan kami. Kemudian ada bagian kategori terkait layanan apa saja yang ada. Kemudian ada daftar layanan. Kemudian setelah ada daftar layanan, kita ada bagian daftar manfaat dari layanan home service dari website kami. Kemudian bagian terakhir yaitu footer. Oke, lanjut kita ke bagian halaman layanan. Nah, Nah, pada halaman layanan ini dikhususkan untuk menampilkan daftar-daftar layanan apa saja yang ada pada website kami. Dan juga ada filter kategori untuk mencari layanan sesuai dengan kategorinya. Kemudian ada juga form untuk mencari layanan yang spesifik. Jika kita mencari mengetikkan sesuatu, maka website kita akan menampilkan layanan yang sesuai dengan yang kita cari. Oke, kita lanjut dulu ke halaman testimonial. Nah, pada halaman ini akan menampilkan testimoni atau cerita-cerita dari user-user yang telah menggunakan jasa dari kita. Kemudian lanjut ke halaman kontak kami. Nah, pada halaman ini menampilkan kontak atau sosial media dari layanan kami. Kemudian lanjut, ketika kita ingin memesan suatu layanan, kita harus melakukan, kita tidak bisa langsung memesannya. Bisa dicontohkan ketika kita di sini, kita klik layanan, salah satu layanan, kita klik pesan sekarang dulu. Nah, maka kita diarahkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu. Dan jika kita belum memiliki sebuah akun, kita bisa melakukan register terlebih dahulu. Kita bisa klik tombol register, dan di sini kita bisa mengisikan beberapa form yang ada. Dan jika kita sudah mempunyai akun, kita bisa langsung login saja. Nah, di sini kita isikan formnya terlebih dahulu, yaitu email dan password. Nah, setelah kita login, kita otomatis akan diarahkan ke halaman layanan. Nah, untuk memesan layanan, kita bisa pilih salah satu layanan dulu. Nah, setelah kita pilih, maka diarahkan ke halaman detail layanan. Di sini ada beberapa detail halamannya terkait foto, deskripsi, fasilitas, dan juga solusi atau manfaat dari layanan ini. Dan juga durasi, ada rating, dan testimoni dari user itu sendiri. Kemudian, pada bagian pojok atas, terdapat
sebuah form promo yang kita bisa isikan yang nantinya kita bisa mendapatkan potongan harganya. Ketika kita menginputkan dan kode promonya benar, maka promo berhasil digunakan dan kita akan mendapatkan potongan harga. Kemudian untuk memesan layanan kita bisa klik tombol pesan sekarang. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke halaman detail pesanan yang kita harus isikan detailnya terkait penerima layanan, nomor telepon, alamat, jadwal, dan lain-lain. Nah, di sini untuk catatan yaitu opsional. Kemudian pada bagian kanan terdapat detail transaksi terkait subtotal, harga promo dan pajak yang harus dibayarkan dan juga total yang harus dibayarkan. Di sini ketika kita sudah mengisikan semuanya, kita bisa klik tombol bayar. Kemudian otomatis kita akan diarahkan ke halaman detail pembayaran. Nah, di sini ditampilkan detail dari penerima layanan, detail layanan, kemudian ada detail harga yang harus dibayarkan. Kemudian di sebelah kanan terdapat metode pembayaran, yaitu beberapa bank yang bisa kita lakukan untuk melakukan transfer. Kemudian pada bagian bawahnya kita bisa mengupload bukti transfer yang sudah dilakukan. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa klik tombol konfirmasi. Nah, kita langsung diarahkan ke halaman konfirmasi pembayaran dan kita diberikan nomor pesanannya yang telah berhasil kita lakukan. Oke, itu terkait proses memesan untuk layanan. Nah, seperti saya bilang tadi, kita itu sudah login, kita memiliki sebuah halaman profile. Nah, pada halaman profile ini terdapat data diri kita yang detail. Nah, di sini kita bisa mengedit data diri kita dengan klik tombol edit. Kemudian di sini kita bisa mengubah atau mengisikan data diri kita yang lebih lengkap. Oke, data dirinya sudah berhasil diupdate. Kemudian selain halaman data diri, kita memiliki terdapat halaman transaksi yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini akan ditampilkan semua riwayat transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya, terkait nomor pesanan, detail pelayanan, dan juga detail harga dan bukti transfer yang telah kita lakukan. Nah, di sini juga ada tombol detail untuk menampilkan detail dari pesanan yang telah kita lakukan. Oke, terakhir yaitu adalah logout. Nah, bisa dilihat pada kanan terdapat tombol login sudah tidak bisa lagi diklik untuk menuju ke halaman profile dan akan diarahkan ke halaman login. Nah, itu katanya proses logout sudah berhasil dilakukan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait proses dari halaman user. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Ari dipersilakan. Baik, terima kasih Direktur atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian admin. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke URL bagian admin. Nah, di sini ketika kita belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Ini langsung saja diisi form inputnya. Nah, setelah selesai melakukan login, maka akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Nah, pada bagian ini merupakan bagian member. Mana pada bagian member ini hanya bisa delete member saja, tidak bisa read dan juga update member. Pada bagian ini juga terdapat preview dari profile. Nah, karena masih default, maka eh, member image tersebut hanya statis. Selanjutnya di sini ada skill staff. Di sini pada skill staff kita bisa melakukan CRUD. Misalnya kita tambah skill staff.
Coba tambahkan skill memasak. Yang berhasil. Sini sudah ada skill memasak. Selanjutnya kita akan edit skill memasak tersebut. Kita coba skill tersebut. Kita edit skill memasak tersebut. Nah, di sini sudah selesai berhasil mengedit skill memasak tadi. Nah, selanjutnya di sini ada delete skill. Ada delete. Di sini ada pop confirm. Kayak yes, maka berhasil di delete. Selanjutnya ada street. Oh, sebentar. Toolnya habis. Ya, sini kita reset dulu karena toolnya habis. Jadi pada stop. Nah, di sini kita coba tambahkan. Di sini juga sama seperti skill staff. Bisa CRUD. Contohnya, kalian jabatan. Sini kita pilih jabatan. Misalnya manajer lapangan. Sini alamat dari staff tersebut. Oke, kita submit, maka berhasil menambahkan staff. Nah, selanjutnya kita akan edit staff tersebut. Misalnya, kalian adik. Ketika kita edit, maka sudah berhasil mengupdate. Nah, selanjutnya kita akan delete staff tersebut. Sini juga sama, ada full confirm. Ya, berhasil di delete. Nah, selanjutnya di sini ada layanan. Di sini juga sama, layanan pada layanan kita bisa melakukan CRUD. Kita coba dulu. Ini kita renovasi. Kembalikan. Nah, ini tes setelah harganya. Misalnya range harga 400.000. Estimasi pengerjaannya 2 hari. Peralatannya dari dalam. Setelah ini ada garansi 2 hari. Nasionalnya ini karena kita masih menggunakan statis, maka kita image. Ya, berhasil. Perbaikan tembok. Dan di sini juga kita bisa melihat image-nya. Kita coba edit tembok. Kita update submit. Nah, berhasil di edit. Nah, ketika kita mendelete, ya, berhasil di delete. Nah, selanjutnya ada menu transaksi. Nah, di sini seperti yang Wahyu sudah dilakukan, bahwa tadi sempat melakukan transaksi. Kita cek dulu, transaksinya sudah masuk. Tadi nama penerimanya itu adalah Mas. Nah, di sini kita lihat image bukti transaksinya, juga detail dari transaksi. Dan selanjutnya terakhir itu ada logout. Ya, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.